Bapak Ibu saudara-saudari sobat Cempaka Suara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih kita membahas ayat Al-Qur'an surah At-Takwir juz ke-30 yang kita rujuk pada kitab tafsir Ibnu Katsir yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Marilah kita simak terlebih dahulu pembacaan surah At-Takwir ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Sadaqallahul azim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu saudara-saudari sobat Cempaka Suara rahimakumullah. Kita lanjutkan. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas dari ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-21. Kita lanjutkan ayat yang ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma sahibukum bimajnun." Dan temanmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dan dia Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril di ufuk yang terang. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. Dan dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang bakhil untuk menerangkan perkara yang gaib. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Dan Al-Qur'an itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Fa aina tadhhabun, maka kemanakah kamu akan pergi? In huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Qur'an itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Liman syaa minkum ay yastaqim, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus.
wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Rabb semesta alam. Al-Quran surah At-Takwir dari ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-29. Surah At-Takwir surah yang ke-81. Bapak Ibu saudara-saudari sobat Cempaka Suara rahimakumullah. Di ayat yang ke-22 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma sahibukum bimajnun." Dan temanmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Asy-Sya'bi, Maimun bin Mahran, Abu Shalih serta orang-orang yang telah disebutkan di atas mengatakan yang dimaksud dengan firman-Nya, "Wa ma sahibukum bimajnun." Dan temanmu Muhammad itu bukanlah sekali-kali orang yang gila, yaitu sahibukum, teman kalian. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman para sahabat, teman para malaikat, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan utusannya. Firman Allah, "Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin." Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat malaikat Jibril yang mendatanginya dengan membawa risalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk atau wujud yang telah Allah ciptakan padanya, wujud aslinya yang memiliki 600 sayap. Bil ufuqil mubin, di ufuk yang terang, yakni benar-benar dalam keadaan nyata, ya, bukan mimpi apalagi halusinasi. Ia merupakan penglihatan pertama saat berada di suatu dataran, diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, yaitu di dalam Al-Quran surah An-Najm surah yang ke-53 ayat 5 sampai dengan 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Dzu mirratin fastawa, yang mempunyai akal yang cerdas. Wa huwa bil ufuqil a'la, dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Tsumma dana fatadalla, kemudian dia mendekat lalu bertambah dekat lagi. Fakana qaba qausaini aw adna, maka jadilah dia dekat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Fa'auha ila 'abdihi ma auha, lalu dia menyampaikan kepada hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang telah diwahyukan. Bapak Ibu saudara-saudari sobat Cempaka Suara rahimakumullah, maka sebagaimana telah disampaikan penafsirannya ya sebelumnya dan menjadi dalil bahwa yang dimaksud adalah malaikat Jibril alaihi salam. Nah, surah yang telah dibaca tadi ya, turun sebelum malam Isra, karena tidak disebutkan di dalamnya kecuali keadaan yang telah dijelaskan tadi. Nah, di
ambil dari dalil yang lain, di dalam Al-Quran surah An-Najm, ya, surah yang ke-53 dari ayat 13 sampai dengan 16-nya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghshas sidrata ma yaghsha. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat malaikat Jibril dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal, yaitu Nabi Muhammad SAW melihat Jibril. Ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Al-Quran surah An-Najm, surah yang ke-53 ayat 13 sampai dengan 16. Nah, hal itu disebutkan di dalam Al-Quran surah An-Najm yang diturunkan sesudah ya surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-24-nya dari surah At-Takwir, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Dan dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang bakhil untuk menerangkan perkara yang gaib, yakni Nabi Muhammad itu tidaklah pantas dituduh sebagai orang yang bakhil untuk menerangkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya. Di antara mereka ada yang membaca dengan huruf dot, yakni orang yang bakhil, pelit, bidhanin, ya do, bidhanin, dengan kebakhilan, dengan kepelitan. Akan tetapi beliau selalu menyampaikan kepada setiap orang apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan informasi terhadap perkara yang gaib. Bapak Ibu saudara-saudari sobat Cempaka Suara rahimakumullah. Sufyan bin Uyainah berkata, zanin dan donin adalah sama. Ya, ada juga yang bilang bizanin, ya, atau bidonin, ya. Menurut Sufyan bin Uyainah adalah sama maknanya, yakni bukanlah seorang pendusta dan bukan pula orang yang fujur. Ya, orang fujur itu maksudnya adalah orang yang tidak bermoral, orang yang tidak berakhlak, beradab, ya, untuk menerangkannya kepada manusia. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW diberikan gelar Al-Amin, yaitu orang-orang yang bisa dipercaya, yang jujur, yang amanah. Akan tetapi beliau selalu menyebarkan dan menyampaikannya kepada setiap orang yang menghendakinya. Demikian pula yang dikemukakan oleh Ikrimah Ibnu Zaid dan selainnya. Sementara Ibnu Jarir memilih qiraah bacaan dengan dod bidhanin, dan ini menjadi bacaan jumhur, ya, bacaan yang lazim kita baca di dalam Al-Quran. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, huruf do-nya itu ya dibaca bidhanin. Saya katakan bahwa keduanya adalah mutawatir dan maknanya sahih sebagaimana yang telah disampaikan, ya, yang telah dikemukakan tersebut. Bapak Ibu saudara-saudari sobat Cempaka Suara rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika disampaikan diangkat menjadi rasul, disampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, wahyu. Bahkan ada beberapa alasan yang menguatkan bahwa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Yang pertama, diberikannya gelar Al-Amin, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh manusia, oleh masyarakat, ya, Mekah pada saat itu. Lalu yang kedua, diperkuat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tuhan semesta alam, bahwa apa-apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah apa-apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW adalah hawa nafsu, keinginannya, ya, atau inisiatifnya aja, bukan. In huwa illa wahyu yuha. Bahwasanya apa-apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW adalah wahyu yang telah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada alasan untuk menolak apa-apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu saudara-saudari sobat Cempaka Suara rahimakumullah, dengan persaksiannya, padahal Nabi Muhammad SAW dipercaya, akan tetapi lagi-lagi ketika bertentangan dengan hawa nafsu kebanyakan manusia, walaupun tahu itu kebenaran, maka banyak pula manusia yang menentang. Di antara apa yang disampaikan adalah bahwa Nabi Muhammad SAW bertemu dengan malaikat di Gua Hira, ya, ketika bertahanus memikirkan tingkah pola manusia yang jauh daripada nilai-nilai kemanusiaan, atau yang disebut dengan jahiliyah, zaman kebodohan. Risau Nabi Muhammad SAW berdiam diri di Gua Hira. Lalu Allah Subhanahu wa taala tugaskan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu dan mengangkatnya sebagai rasul dan memberikan informasi bahwa Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan risalah atau pesan sebagai perantara untuk manusia. Diperlihatkanlah bentuk wujud asli daripada malaikat Jibril, ya. Lalu disampaikan wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, ya, baca dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, ya, dan Tuhanmu itu adalah yang paling mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia dengan perantara pena. Ya. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan manusia apa-apa yang belum dia ketahui. Seperti pada pertemuan yang lalu yang sudah kita bahas, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah ummi, tidak bisa baca, tidak bisa menulis, ya, bukan berarti bodoh, karena standar terendah daripada, ya, proses mendapatkan ilmu adalah membaca dan menulis. Akan tetapi Rasulullah SAW dan juga zamannya pada saat itu dalam menuntut ilmu adalah menghafal. Apa saja dia hafal. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Alaq tadi, ayat 1 sampai dengan 5, disebutkan standar level terendah daripada menuntut ilmu adalah baca dan tulis. Baca dan tulis, ya. Karena baca dan tulis ini adalah pembuka jendela dunia. Disebut buku adalah
pembuka jendela dunia. Kalau kita ingin mengetahui segala sesuatu, baca dan tulis. Ini adalah level terendah dalam proses belajar mengajar, yaitu mengajarkan baca dan menulis. Namun jangan sampai sebatas itu saja. Lanjutkan dengan menghafal. Ya. Karena menghafal ini akan membuat akal pikiran menjadi tajam, nggak tumpul. Ya, jadi nggak cuman sekedar baca tulis aja. Apalagi habis baca dilewatin begitu saja. Jangan. Ya, maka menghafallah adalah sebagai cara lanjutan daripada belajar, yaitu lanjutan dari level terendah itu baca dan menulis. Nah, kita kembali pada kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditemui oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala di Gua Hiro yang menyampaikan wahyu. Karena belum pernah melihat. Dan malaikat Jibril dalam keadaan rupa aslinya, takutlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menggigil, gemetar. Ya. Sampai-sampai ketika beliau pulang, langsung berselimut dan ditanya oleh istrinya Khadijah. Ya, apa yang membuat engkau, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berselimut? Maka diceritakanlah peristiwa tersebut, bahwa beliau menerima wahyu dan melihat malaikat Jibril. Nah, malaikat ini adalah makhluk gaib. Ada tapi tidak tampak oleh panca indera. Lalu diceritakan perkara gaib tersebut kepada orang banyak. Dan beliau, Nabi Muhammad SAW, menyatakan diri. Dan bukan hanya sekedar klaim semata dari beliau, akan tetapi adalah sebuah pernyataan dari Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dirinya adalah sebagai Rasul dan disampaikan wahyu, yaitu Al-Quranul Karim. Akan tetapi masyarakat pada saat itu, wabil khusus masyarakat jahiliyah, tentu menolak. Kenapa? Karena yang pertama, tidak sesuai dengan logika manusia. Dianggap sebagai karangan Nabi Muhammad. Cerita-cerita aja itu mah. Kenapa? Karena nggak bisa dibuktikan langsung. Padahal pembuktiannya sudah jelas. Apa? Yaitu Al-Quranul Karim. Begitu menakjubkannya Al-Quranul Karim dari segi bahasanya, sastranya, apa-apa yang terkandung di dalamnya, keindahannya apabila dibaca, dan lain sebagainya. Sebenarnya itu juga sudah menjadi bukti yang kuat bahwa yang disampaikan Rasulullah SAW adalah firman Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun lagi-lagi logika manusia maunya instan, maunya logis. Kalau emang bertemu malaikat, kalau emang diangkat menjadi nabi oleh Tuhan, mana malaikatnya saya mau lihat, mana Tuhannya saya mau tahu. Itu tentu perkara gaib. Nggak bisa
Gak bisa sembarang orang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di dalam Al-Quran surah Al-Jin disampaikan, siapa yang diperlihatkan perkara gaib, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang ke-26 surah Al-Jin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Dia mengetahui perkara yang gaib, Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu. Illa man irtada mir rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Kecuali kepada rasul yang diridhoinya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di depan dan di belakangnya. Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Tujuannya apa Allah memperlihatkan perkara gaib kepada orang-orang yang dipilihnya saja, orang-orang yang diridhoinya saja, yang dikehendaki untuk mengetahui perkara gaib itu dari kalangan Rasul? Apa tujuannya? Agar dia mengetahui bahwa Rasul-Rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Tuhannya, sedangkan ilmunya meliputi apa-apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Allah Subhanahu wa ta'ala maha detail. Bapak ibu saudara-saudari sobat Cempaka Suara rahimakumullah. Oleh karena itu ya, dari ayat surah Al-Jin ayat 26, 27, 28 ini menjelaskan kepada kita perkara gaib ada, tapi tidak terjangkau oleh panca indera manusia pada umumnya, namun hanya diberikan kepada orang-orang yang diridhoi dari kalangan nabi dan rasul. Oleh karena itu kalau ada orang manusia biasa, apalagi ibadahnya nggak jelas, ngaku-ngaku melihat perkara gaib, jangan percaya. Mau percaya orang yang kagak jelas, apa mau percaya Al-Quran firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, ini jadi acuan kita. Nah, Rasulullah SAW lalu menceritakan perkara gaib tersebut kepada khalayak umum, maka ditolak oleh mereka. Alasan yang pertama. Alasan yang kedua, menolak apa-apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW karena bertentangan dengan hawa nafsu mereka. Kalau benar Nabi Muhammad sebagai nabi, sebagai rasul, dan dia bawa SAW peraturan baru yang menentang peraturan-peraturan kita, ya, menurut orang-orang jahiliyah pada saat itu, maka ini adalah sebuah kerugian bagi kita. Ya, nggak bisa lagi kita nyari duit sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita, nyari harta. Nggak bisa lagi kita melakukan hobi-hobi yang sudah saat ini selama ini kita jalanin, nggak bisa. Oleh karena itu ayo kita tolak. Nah, inilah ya berbagai macam cara menolak apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah memberikan label bahwa Nabi Muhammad SAW orang gila karena ngaku-ngaku ngelihat malaikat Jibril, diberikan wahyu dan diangkat menjadi nabi dan rasul. Nah, inilah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan, wa ma sahibukum bimajnun, dan tidaklah sahabat kalian itu adalah orang gila lantaran melihat perkara gaib, yaitu bertemu malaikat Jibril, diangkat menjadi rasul, dan diberikan kitab suci yaitu Al-Quran.
Bapak Ibu saudara-saudari sobat Cempaka Suara rahimakumullah, wa ma huwa biqauli syaitonir rajim, dan tidaklah dia itu, yaitu Al-Qur'an, perkataan setan yang terkutuk, sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang jahiliyah bahwa Nabi Muhammad gila dan apa-apa yang dibawanya adalah perkataan setan. Insya Allah kita akan lanjutkan penjabarannya pada kesempatan yang akan datang. Kesimpulannya adalah apa-apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, ambil sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ambil, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka tolak, maka tolak, kita akan selamat. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati rasulih. Aku tinggalkan kalian dua perkara, yang apabila kalian pegang dua perkara ini dengan erat, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Bahkan di hadis yang lain diperintahkan untuk memegangnya sebagaimana gigi geraham menggigit. Gigitlah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah yang sahabat yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Gigit dengan gigi geraham, niscaya kalian akan selamat. Apa peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membuat kita akan selamat? Al-Quran wa sunnati rasulih, Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulnya. Yang pertama, walaupun bertentangan dengan logika kita, walaupun orang-orang banyak meninggalkan, walaupun dianggap usang dan ketinggalan zaman, itu mah udah peradaban 1400 tahun yang lalu, sekarang zaman modern, udah ketinggalan zaman, biarin aja. Karena ini urusan nasib kita di akhirat nanti. Terserah orang mau bilang gila, orang mau bilang ekstrim, orang mau bilang bodoh, primitif dan lain sebagainya. Manusia yang bilang, biarin aja. Asal jangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan predikat bodoh kepada kita. Siapa orang yang bodoh? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, orang yang pintar adalah orang yang berbuat di dunia ini untuk masa depannya, yaitu akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian memikirkan masa depan kalian, hari yang akan datang, hari yang selama-lamanya, itu akhirat. Dan orang-orang yang bodoh menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu. Wa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Siapa orang yang memperturutkan hawa nafsu, mendahulukan kehidupan di dunia, maka sesungguhnya neraka jahimlah sebagai tempat kembalinya. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, inilah poin kesimpulan. Yang pertama adalah apa-apa yang datang dari Rasul, ambil. Apa yang diperintahkan untuk ditinggal, maka tinggalkan. Lalu yang kedua, pegang erat-erat apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istiqomahkan. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah sampai akhir hayat kita, dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Dan yang ketiga,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan perkara yang gaib, maka ambillah secara menyeluruh, jangan sepotong-sepotong. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Jangan kau ikuti langkah-langkah setan, karena dia adalah musuh yang nyata bagimu. Ambil seluruhnya. Bagaimana kita bisa mengambil seluruhnya? Maka pelajari, belajar dan terus belajar. Insya Allah kita akan mengetahui mana-mana yang kita harus kerjakan dan mana-mana yang kita harus tinggalkan. Inilah 3 poin kesimpulan atau tadabbur atau pelajaran yang kita bisa ambil dari Al-Quran, tafsir surah At-Takwir, ya, sampai dengan ayat yang ke-24. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Insya Allah kita akan bertemu di lain kesempatan, masih di gelombang yang sama, AM 1575 RCS Radio Cempaka Suara yang dipancarluaskan dari Jalan Mawar 2 nomor 18 Rempoa Ciputa Timur Tangsel. Fitrah Rusdi Handoko undur diri. Mohon maaf atas kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.